Bab 59-60. Sakit hati gadis CEO. Keesokan pagi harinya, Davin sudah rapi dengan setelan baju kerjanya, tinggal memakai jam tangan penampilannya sudah perfect lalu ia turun ke bawah untuk sarapan. Pagi Ma, Pak, ucap Davin pada orang tuanya. Pagi sayang, ucap Mama Davin sedangkan Papa Davin hanya berdehem saja matanya fokus koran yang ia pegang. Bagaimana kabar perusahaanmu, ucap Papa Davin menutup korannya. Perusahaan Davin baik pas sekarang perusahaan Davin sedang bekerja sama dengan perusahaan Miss Lerpa, ucap Davin menatap papanya. Miss Ler, CEO perusahaan yang sedang berkembang pesat itu. Tanya Papa Davin, arena ia belum tahu siapa itu Miss Ler. Iya Pak, ucap Davin singkat. Sudah ayo sarapan, suka sekali bahas pekerjaan mulu, protes Mama Davin membawa mangkuk dari dapur. Iya Ma, kita nggak ngobrolin masalah pekerjaan kok, iya kan Pak, ucap Davin. Iya Ma, kita hanya membahas kapan Davin membawa calon mantu kita ke sini kok Ma, ucap Papa Davin memprovokasi sambil tersenyum licik. Cek Papa bahas yang lain aja gimana sih, batin Davin karena merasa papanya sedang menyudutkannya. Benarkah kamu sudah punya kekasih Davin? Ucap Mama Davin antusias, karena Mama Davin sudah menginginkan cucu. Calon pacar Ma, ucap Davin pelan. Apa Vin? Jadi bener wah papa kita akan punya cucu, ucap Mama Davin senang sekali. Ma Bu, ucap Davin terpotong. Sudah ayo kita sarapan papa udah lapar, ucap Papa Davin menyeringai. Ayok Mama juga sudah lapar, ucap Mama Davin tersenyum girang. Davin menatap papanya kesal, sedangkan Papa Davin cuek saja tanpa memperdulikan tatapan Davin. Mereka pun mulai sarapan dengan tenang, karena Papa Davin tak suka jika saat makan ada orang yang berbicara. Setelah makan Davin berangkat ke kantor sendiri karena rumah asisten Ken rumah Davin beda jalur, tapi asisten Ken juga sering menginap di rumah Davin. Waktu yang sama di tempat yang berbeda, terjadi keributan di pintu masuk perusahaan Ek. Biarkan saya masuk, ucap Nindi membentak satpam. Maaf Nona Anda dilarang masuk ke kantor ini, ucap satpam menahan Nindi yang ingin masuk. Para karyawan yang melihat ada yang cuek saja, ada juga yang melihatnya siapa tahu ada pertunjukan nantinya pikir mereka. Aku ini pacarnya Davin, beri aku masuk atau kau mau dipecat, ucap Nindi dengan nada sombong. Maaf Nona kita hanya menjalankan perintah, ucap satpam kekeh. Asisten Ken yang lebih dahulu berangkat melihat Nindi ingin masuk pun menelan ludah dengan kasar. Pasti itu orang tak berhenti jika bukan Tuan Davin yang menangani, batin asisten Ken. Selamat pagi asisten Ken, ucap kedua satpam itu Nindi. Yang mendengar nama asisten Ken pun langsung menoleh. Di mana Davin? Ucap Nindi celingukan mencari Davin. Maaf Nona jika tidak ada keperluan silahkan pergi dari sini. Jangan membuat keributan di tempat ini, ucap asisten Ken menghiraukan pertanyaan Nindi. Di mana Davin? Kenapa kalian tak berangkat bersama? Ucap Nindi dengan nada tinggi. Silahkan pergi dari sini Nona, usir asisten Ken pada Nindi yang terus mencari di mana Davin. Aku gak akan pergi sebelum Davin datang kemari, ucap Nindi kekeh. Cek dasar nambah pekerjaan saja, batin asisten Ken yang jengah dengan kelakuan Nindi. Terserah kau saja, ucap asisten Ken lalu meninggalkan Nindi. Jangan biarkan dia masuk, ucap asisten Ken saat akan masuk ke dalam. Siap Tuan, ucap satpam. Beberapa menit kemudian mobil Davin datang berhenti di pintu lobi. Davin yang tak memperhatikan di depan berhenti begitu saja. Jika ia tahu kalau ada Nindi di depan pasti ia akan kabur.
Tok tok tok. Davin, ucap Nindi mengetuk pintu mobil. Davin pun kaget ada yang mengetuk pintu mobil, padahal baru saja mematikan mobilnya apalagi yang mengetuk Nindi. Mampus, kenapa gue gak perhatiin, batin Davin kesal. Davin buka pintunya, ucap Nindi berusaha membuka pintu mobil. Cek ngapain sih itu nenek lampir di sini, gumam Davin yang belum keluar dari mobil. Davin buka pintunya, teriak Nindi. Cek ganggu saja, ucap Davin lalu membuka pintunya. Davin, ucap Nindi girang hendak memeluk Davin tapi Davin menghindarinya. Mau apa kamu ke sini, ucap Davin menutup pintu mobil. Ish kamu kok ngomongnya gitu sih aku kan kangen kamu, ucap Nindi dengan nada manja. Cek pergi kamu, jangan ganggu aku lagi, usir Davin lalu meninggalkan Nindi. Tapi saat hendak masuk ke dalam Davin memberhentikan langkahnya saat mendengar teriakan Nindi. Davin aku hamil, teriak Nindi melancarkan aksinya. Para karyawan yang mendengarnya pun sontak kaget lalu mereka mulai bergosip ria. Aku tak pernah berhubungan denganmu ya, sarkas Davin. Tapi ini anakmu Davin, ucap Nindi. Cek aku menyentuhmu pun tak sudi, bagaimana bisa kau mengandung anakku, ucap Davin membela diri. Para karyawan pun mulai berbisik-bisik, apa yang dibilang Davin benar. Nindi melihat karyawan berbisik-bisik langsung mengeluarkan ultimate. Gunakan cara terakhir, batin Nindi. Kau tak ingatkan Davin, waktu itu kau menjanjikan aku menjadi kekasihmu bila aku memberikan harta berhargaku, ucap Nindi dengan air mata buayanya. Mimpi sana, aku pernah menjanjikan apapun padamu, ucap Davin. Kau tega Davin tak mengakui darah dagingmu sendiri, ucap Nindi makin terisak. Para karyawan yang melihatnya yang merasa iba. Masa Tuan Davin tega ia tak mengakui anaknya, iya, saya kira dia orang baik loh ternyata, bisik-bisik para karyawan Nindi yang mendengarnya pun tersenyum senang. Cek sial. Dasar wanita ular awas saja kau, gumam Davin pelan saat melihat karyawan banyak yang melihat. Biarkan dia masuk, ucap Davin pada satpam lalu meninggalkan Nindi. Nindi yang mendengarnya pun senang lalu ia mengejar langkah Davin. Davin terpaksa menyuruh Nindi masuk, takut ada paparazi yang melihat kejadian ini. Bab 60. Waktu yang sama di tempat berbeda pula, Irene dan asisten El sudah berada di dalam mobil menuju tempat pembangunan. Bagaimana semuanya sudah beres? Tanya Irene saat mereka di dalam mobil menuju tempat pembangunan. Sudah Miss, semua alat berat sudah diturunkan, hanya saja mandor itu kekeh tak mau menggunakan alat berat Miss. Buruh di sana juga sudah mulai kesal atas perilaku mandor itu Miss, jelas asisten El yang mendapat kabar dari bawahannya. Orang tamak ya begitu, ucap Irene lalu di dalam mobil itu hening tak ada percakapan apapun beberapa menit kemudian. Irene sudah sampai di tempat pembangunan dan ternyata juga di sana ada beberapa bodyguard yang menyambut Irene. Kau turun duluan saja. Aku mau lihat drama mandor itu, ucap Irene pada asisten El. Baik Miss, ucap asisten El lalu ia turun melangkah menuju tempat ruangan mandor itu diikuti dua bodyguard Irene, brak. Pintu ruangan dibuka dengan kasar oleh bodyguard perintah asisten El. Apa-apaan Kam, ucap mandor itu terhenti saat tahu siapa yang membuka pintu. Asisten El datang kenapa tidak bilang-bilang, ucap mandor itu menghampiri asisten El, dengan memasang senyum secerah mungkin. Silahkan duduk, ucap mandor itu mempersilakan asisten El duduk sebelum duduk mandor itu membersihkan kursi itu. Bagaimana pembangunan saat ini? Tanya asisten El pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Begini asisten El mereka bekerja pada makan gaji buta,
Saya menyuruh mereka bekerja malah mereka asik sendiri. Tanpa mendengarkan omongan saya asisten L, bohong mandor itu dengan muka sedihnya. Dasar tukang adu domba, batin asisten L kesal. Kelak, asisten L membanting buku yang ia baca. Apa? Ucap asisten L pura-pura terkejut. Bagaimana mana bisa kalian makan gaji buta? Ucap asisten L dengan nada tinggi. Bagus. Masuk dalam kebohonganku, batin mandor itu tersenyum licik. Iya asisten L sudah berulang kali saya memperingati mereka malah mereka semakin menjadi-jadi, ucap mandor itu dengan muka sedihnya. Kita ke sana sekarang saya mau lihat kerjanya, ucap asisten L berdiri dari duduknya. Baik asisten L silahkan ikuti saya, ucap mandor itu, lalu menuntun asisten L ke tempat para buruh bekerja. Sopir melihat asisten L hendak memberi hormat tapi dicegah asisten L dengan memberi kode pada tangannya. Lihat kerja mereka asisten L sangat tidak bersemangat, keluh mandor itu. Kalau begini kapan jadinya? Bisa-bisa telat sesuai perkiraan, ucap asisten L pura-pura marah. Terus kenapa alat itu tidak dipakai? Tanya asisten L pura-pura tidak tahu. Kata mereka tidak perlu asisten L sayang minyaknya, bohong mandor itu. Cek aku tak mau tahu pokoknya mereka harus bekerja keras, marah asisten L. Baik Miss nanti saya coba lagi untuk memperingati mereka, ucap mandor itu. Suruh mereka berkumpul sekarang, ucap asisten L. Baik asisten L, ucap mandor itu lalu berjalan mengambil megapone. Beberapa saat kemudian mandor itu kembali membawa megapone. Tes. Kalian semua harap kumpul di bawah sekarang, ucap mandor itu menggunakan megapone. Semua para buruh harap kumpul di bawah sekarang, ucap mandor itu. Beberapa menit kemudian para buruh itu turun ke bawah berkumpul, menjadi satu dengan berbagai pertanyaan di benak mereka. Dengar baik-baik saya punya pengumuman penting untuk kalian semua, ucap asisten L lantang. Tapi sebelum itu saya punya beberapa pertanyaan buat kalian, ucap asisten L. Pertama kenapa kalian tidak bersemangat untuk bekerja? Ucap asisten L lantang, mereka semua diam tak ada yang berani berbicara karena takut jika mereka dipecat. Tak ada yang menjawab. Oke kita beralih ke pertanyaan kedua, ucap asisten L. Pertanyaan kedua kalian betah kerja di sini atau tidak, ucap asisten L lantang. Hening sama seperti tadi tak ada yang mau menjawab. Oke, ucap asisten L mangguk-mangguk. Mereka tak menjawab karena mereka takut dengan Anda asisten L, ucap mandor itu pelan. Bahkan mereka setiap hari makannya selalu enak-enak. Asisten L jika mereka tak makan makanan enak mereka tak mau bekerja asisten L, ucap mandor itu memprovokasi. Asisten L mangguk-mangguk lalu terdengar suara tepuk tangan di belakang asisten L, dan mandor itu. Prok. Semua menoleh ke asal sumber suara. Mereka cukup terkejut karena yang datang wanita yang kemarin bekerja. Di sana orang yang sama hanya beda penampilan saja. Untuk apa kamu datang kembali? Berani-beraninya kamu mengganggu rapat kami, ucap mandor itu. Iyakah? Ucap Irene tersenyum mengejek. Sudah tidak ada pekerjaan untuk kamu, kerja. Juga tidak becus, ucap mandor itu. Kemarin ngemis minta pekerjaan sekarang sok-sokan pakai baju bagus, ucap mandor itu menghina. Sebenarnya ada apa ini? Ucap asisten L pura-pura tak mengenal Irene. Maaf asisten L ada masalah kecil kemarin wanita ingin maksa buat kerja di sini. Terpaksa saya menerima dia, tapi malah pekerjaannya tidak becus langsung saja saya tidak menerima dia lagi. Bohong mandor itu. Kenapa dia ada di sini? Tanya asisten L. Saya juga tidak tahu asisten L, ucap mandor itu.
Para buruh itu hanya diam memperhatikan mereka, sedangkan Irene tersenyum sinis melihat drama mandor itu. Sudah cukup dramanya, ucap Irene lalu asisten L memberi kode pada bodyguard-nya untuk memegang mandor. Kenapa saya yang dipegang asisten L? Seharusnya dia yang Anda pegang lalu mengusirnya, ucap mandor itu memberontak. Karena Irene sudah tak bisa menahan kakinya, akhirnya kaki Irene menendang perut mandor itu. Ah, kenapa kau menendangku brongsek? Umpat mandor itu memegang perutnya. Asisten L, panggil Irene. Asisten L yang mengerti kode Irene, lalu memerintahkan salah satu bodyguard-nya mengambil koper di dalam mobil, lalu bodyguard itu mengambil koper itu dan menyerahkan pada asisten L. Ini Miss, ucap asisten L menyerahkan koper itu pada Irene. Apa maksudnya ini asisten L? Tanya mandor dalam pegangan bodyguard Irene. Dengar baik-baik, saya adalah pemilik proyek ini. Sebelumnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas bawahan saya yang mempunyai sifat tamak, ucap Irene lantang. Mengambil hak kalian, mengangkat koper. Di sini berisi uang ini untuk gaji kalian beberapa bulan yang belum terbayar, dan juga bonus untuk kalian, ucap Irene. Semua buruh pun bersorak gembira, karena gaji mereka sudah di depan mata. Sebelum itu saya ingin membersihkan nama saya, bahwa selama ini saya sudah memberikan hak kalian secara merata, namun itu semua tidak sampai di tangan kalian karena dia, menunjuk mandor, merampas habis semua uang kalian, ucap Irene menatap mereka satu persatu. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak bersalah, ucap Irene.